Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali. Ini ada TV LG Ultra Slim ya, 14 inci. Jangan keluhan, itu seperti ini. TV-nya hidup ya, lampunya nih. Lampunya hidup, kemudian TV ini bergaris ya. Nah, TV-nya bergaris, seperti ini. TV-nya hidup cuma bergaris stop. Ketika mengalami TV yang bergaris seperti ini, ketika dicoba itu jangan terlalu lama. Penting ya, untuk TV yang bergaris seperti itu jangan terlalu lama, karena itu sangat berakibat fatal nanti ke tabungnya. Kadang ada yang membekas, kadang ada yang mati tabungnya gara-gara menghidupkan terlalu lama. Jadi untuk kerusakan TV seperti ini, jika ingin mencoba itu screennya dikecilkan terlebih dahulu agar cahayanya tidak terlalu terang dan membuat pixel di CRT-nya itu rusak, kadang membekas ataupun merusak dari tabungan sendiri. Ya, baiklah, akan saya bongkar terlebih dahulu untuk TV-nya. Ya, TV-nya sudah saya bongkar. Jadi dalamnya seperti ini berdebu ya, berdebu sekali. Baiklah, ini saya akan fokus ke blok vertikalnya. Jadi ketika TV bergaris seperti ini, itu biasanya kerusakan memang ada di IC-nya. Tapi sebelum melakukan penggantian IC itu silahkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan itu di sini ya. Ini lihat elko-nya, ini membengkak ya, elko-nya 100 mikronya. Kemudian di bagian lain ini sepertinya masih bagus ya, bagus, 100 mikronya bengkak. Jadi saat mengganti IC vertikalnya itu pastikan terlebih dahulu ini elko-nya juga harus diganti ya. Walaupun elko-nya kelihatan masih bagus, tetap harus wajib diganti. Mengapa? Karena biasanya untuk IC yang rusak itu penyebabnya dari elko 100 mikronya, atau biasa disebut elko pump out ya, elko pumpnya, pump out. Jadi jika elko ini rusak itu menyebabkan IC-nya bekerja berat ya, atau panas. Makanya biasanya jika TV dari pelanggan itu atau user, jika timbul garis-garis putih di atas layar, itu biasanya elko sudah mulai rusak. Itu dapat dipastikan tidak akan lama bertahan, itu pasti IC-nya mati. Dan seperti itu. Jadi ketika melakukan penggantian IC, silahkan langsung ganti sama elko pump out-nya. Ini wajib ya, wajib. Jika tidak, maka IC akan mati kembali. Seperti itu. Jadi ini harus dilakukan penggantian langsung dua ya, elko dan IC-nya. Jika memungkinkan itu silahkan terlebih dahulu ganti elko-nya, kemudian untuk IC-nya dilakukan solder ulang terlebih dahulu, siapa tahu IC-nya masih berfungsi. Seperti itu. Tapi jangan terbalik ya, langsung mengganti IC kemudian dicoba TV-nya, ganti lagi elko-nya. Itu dapat dipastikan biasanya IC-nya itu rusak. Jadi seperti itu. Baiklah, ini akan saya balik mesinnya, kemudian akan ukur di bawahnya bagaimana cara pemeriksaannya untuk memastikan apakah benar IC ini sudah mati atau belum. Ya, ini mesinnya sudah saya balik, jadi fokus ke vertikalnya ya. Oke, pertama ini untuk IC vertikalnya diukur terlebih dahulu untuk jalur input dan output. Input tegangan dan output untuk ke jok vertikal. Jadi seperti ini ya, jadi ground sini ke joknya jalan, kemudian sebelahnya jalan. Ini menandakan bahwa outputnya itu mengalami short atau korslet ke ground. Jadi bisa dipastikan itu jalur outputnya short
maka dipastikan vertikal tidak akan bisa bekerja. Seperti itu. Cara ini bisa digunakan untuk TV yang IC-nya memakai sistem api tunggal atau tegangan tunggal ya. Seperti untuk di TV-TV mesin Cina, TV-TV LG yang memakai tegangan 24 volt sampai 30 volt paling tinggi, seperti itu. Tidak berlaku untuk di TV Polytron atau TV Samsung ya, yang memakai tegangan simetris atau dua tegangan. Karena jika memakai dua tegangan, jika diukur dari ground ke output ke yoke depletion, itu pasti dia nilainya mendekati 0. Gerak jalan terus itu kalau diukur. Tapi untuk TV milik gini itu tidak boleh jalan. Kenapa? Karena output di sini harus terukur kurang lebih setengah dari tegangan masuk. Jadi rumus vertikal untuk TV yang memakai supply tunggal seperti ini adalah di output setengah dari tegangan input, seperti itu. Dan jika TV yang memakai tegangan simetris atau dua tegangan seperti di TV Polytron, itu rumusnya yaitu di output itu harus mendekati 0 untuk tegangannya. Jadi wajar saja jika di sini itu jika diukur dia short ke ground, hampir short ya. Kalau untuk TV Polytron atau TV yang memakai sistem tegangan simetris untuk vertikalnya. Kalau ini itu tidak boleh short ke ground karena di sini harus keluar tegangan kurang lebih setengah dari tegangan input. Itu ini sudah dipastikan ya short ini jalurnya. Jadi jika jalur output yoke vertikal ini short, itu biasanya IC-nya yang penyebabnya. Jadi IC penyebabnya karena kaki IC itu terhubung ke output yoke untuk vertikal ya, sebelah kaki. Jadi IC ini sudah dipastikan rusak. Kira saya akan buka ganti langsung sama elko nya ya, elko pumpnya, pump outnya langsung untuk melakukan penggantian sekaligus. Jangan lupa elko-nya itu penting. Ingat sekali lagi, untuk mengganti IC vertikalnya itu harus dilakukan sama penggantian elko-nya langsung. Untuk elko pump out, ciri-ciri elko-nya itu nilainya 100 mikro, 35 volt atau 50 volt ya. Sebelah kaki terhubung ke IC, sebelah kaki terhubung ke kaki negatifnya terhubung ke IC langsung, kaki positif terhubung ke dioda dan ke IC juga ya. Jadi ini elko-nya saya akan buka, IC juga dibuka, akan saya ganti, kemudian baru dicoba hasilnya bagaimana. Oke, ini sudah saya bongkar nih isinya 78040B. Kemudian lagi ini elko-nya memang kelihatan sudah membengkak, tapi walaupun elko ini kelihatannya masih bagus, tidak bengkak, itu tetap harus diganti seperti itu. Jadi penting dan wajib diganti untuk elko-nya. Oke, ini IC-nya sudah saya pasang. Sebelumnya saya ingin tunjukkan ya bagaimana cara mengukur untuk IC vertikal. Ini IC vertikal yang rusak tadi. Jadi seperti ini ya. Untuk multitester analog itu dikali 1. Ini probe merah letak di sini di groundnya, kemudian ukur di sini, ukur yang mana yang jalan, berarti itu ada short. Nah seperti ini ya. Ketika seperti ini itu yang jalan hanya boleh di nomor sini, nomor 3 atau yang tengah ini, karena ini groundnya ya, ini ground, ini memang jalan. Kemudian yang lain itu tidak boleh jalan, kalaupun jalan itu sedikit sekali seperti di sini ya. Nah, tidak terbaca ya, ini nah ini ya. Jadi ini jalan, ketika dibalik yang hitam di sini, ini juga jalan. Nah,
Jadi ini short ya, ini short ke ground kakinya. Jadi kaki yang ini sama dengan output. Kaki ini output ya, output yang menuju ke yoke vertikal seperti ini. Coba akan saya teliti apakah benar ya. Benar ya, ini kakinya ke yoke ya, ke yoke bagian vertikal ini seperti ini. Jadi untuk IC yang saya pasang ini saya ukur juga ya, apakah ini short seperti ini ground, kemudian di sini tidak jalan, sebelahnya juga tidak jalan ya. Berarti ini sudah tidak short ya untuk outputnya. Untuk inputnya di sini ya, ini jalan sedikit, kemudian ini tidak jalan. Nah, berarti ini bisa dicoba ya, tidak masalah. Mudah-mudahan masalahnya cuman di situ ya. Jadi fokus untuk pemula, apalagi saya tekankan kembali, ketika melakukan penggantian IC wajib dan sangat wajib untuk mengganti elko 100 mikronnya atau elko pump outnya ya, penting sekali. Baiklah, ini setelah saya ganti IC nya, elko pump outnya akan saya coba apakah TV ini langsung normal atau ada masalah lain ya. Coba hidupkan, sudah menyala lampunya ya, TV sudah start. Coba dilihat di depan, nah bergaris seperti ini ya. Apakah IC yang dipasang tadi rusak? Belum tentu. Jadi ketika ada masalah seperti ini baru kita cek kembali ya di mana masalahnya. Yang jelas ini bukan di IC lagi dan bukan juga di elko pump outnya ya, karena itu sudah saya ganti. Nah makin lama makin lebar, makin membuka ya layarnya, makin lama seperti ini ya, makin lama makin melebar ya layar, sudah makin terbuka. Cuman ini masih ada garis-garis sedikit ya. Jadi kerusakan seperti ini itu ada di elko ya, itu ada di elko. Jika elko nya langsung saja akan saya ganti. Untuk elko nya itu ada di sini ya. Untuk elko nya ada di sini, untuk tegangan input di sini ini di elko nya ya, benar ya ini ya. Jadi ini elko untuk tegangan input. Tegangan input supply. Jadi kadang untuk elko input ini, jika elko nya rusak, tegangan supply terukur masih normal ya seolah-olahnya. Jadi elko nya itu ada di sini ya, di elko input tegangan untuk 28 voltnya. Ini elko seperti ini, 220 mikro 35 volt. Jadi akan saya ganti nih, saya ganti juga dengan ini 220 35 volt. Baiklah, akan saya coba kembali apakah langsung normal. Nah ya, normal ya. Jadi normal untuk layarnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung atau yang bagaimana lah seperti itu. Saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Ini hanya berbagi pengalaman
Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.